Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Mohon maaf sebelumnya suara saya memang pelan ya. Cek, tes 1 2. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna amal-amal soleh kita. Tak terasa 10 terakhir Ramadan sudah di ujung mata. Padahal rasanya baru kemarin kita memasuki bulan suci Ramadan. Benarlah firman Allah, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang terbatas. Meskipun 30 atau 29 hari, tapi rasanya singkat sekali. Itulah Ramadan. Maka mudah-mudahan kalau kita belum maksimal melewatinya, maka jangan sampai kurang optimal di sisa kesempatan yang ada. Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak. Cek, afwan, mic-nya bisa dibalikin ke settingan yang awal aja. Kayaknya tadi udah enak banget di awal. Cek, tes 1 2. Cek, tes 1 aja Set. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Segini dulu. Qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan. Ibarat tamu, Ramadan itu harus kita jamu dengan istimewa. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Imam Al-Ghazali, makna barakah itu adalah ziyadatul khair, banyaknya kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Puasa ini wujud sayangnya Allah buat kita hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, itu manusia secara umum. Allah tidak memanggil secara khusus langsung nama, ya Zakaria, ya Yahya, ya Maryam, apalagi panggilan hina, ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi Allah memanggil panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata kutiba itu dalam bahasa Arab bermakna telah dituliskan, karena kataba itu artinya telah menulis. Dia laki-laki telah menulis, ya. Kutiba telah dituliskan, telah disyariatkan atas kalian untuk berpuasa. Kenapa Allah memilih diksi ini? Supaya Ramadan itu tidak terasa membebani kita, walaupun maknanya adalah telah diwajibkan. Al-amru yadullu 'alal wujub, itu kaidahnya. Perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada kondisi lain yang menjelaskan hal berbeda.
Kama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jangankan kita, ternyata syariat puasa itu ada dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada syariat puasa. Kalau syariat itu nggak selalu sama. Menikah dengan saudara kandung hanya boleh untuk anak-anak Nabi Adam. Setelah itu nggak boleh lagi. Itu contoh bahwa syariat itu nggak selalu sama. Tapi kalau puasa itu selalu ada. Dan puasa itu memang cara Allah menyayangi kita. Allah sayang sekali kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Karena puasa itu ada banyak sekali manfaatnya. Manfaat untuk fisik kita itu sudah jelas. Puasa itu bikin sehat. Puasa itu menormalkan tensi darah, menetralkan kadar gula darah, kemudian menurunkan kolesterol, membuat sel-sel tubuh menjadi mudah untuk beregenerasi, jadinya awet muda. Kalau punya berat badan berlebih, puasa juga menjadi solusi. Puasa itu bikin sehat, bisa mendetoks racun-racun yang ada di tubuh, sudah banyak penelitiannya. Shadaqallah. Tapi ternyata puasa bukan hanya baik untuk tubuh kita, puasa juga baik untuk hati kita. Hablum minallah, ketika kita berpuasa, kita jadi lebih mudah untuk taat. Ya, ketika siang hari kita berpuasa, malam hari badan kita terasa ringan untuk qiyamul lail, untuk salat tarawih, untuk tilawah Al-Quran. Bahkan kami para qori ini merasakan betul kalau siang harinya puasa, itu suara di malam hari saat menjadi imam itu terasa lebih ringan. Ya. Kalau sekarang subuh berat nih. Tapi kalau malam hari setelah berpuasa itu suara terasa ringan sekali. Masya Allah. Itulah manfaat puasa, dan bukan hanya hablum minallah, melainkan juga hablum minan nas. Bukankah ketika berpuasa Allah memaksa kita untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, fakir miskin, yatim du'afa, yang untuk makan sehari-hari mereka sulit. Kita ikut merasakannya, sehingga mudah-mudahan kita tergerak untuk menjadi pribadi yang dermawan, peduli. Kita juga ikut merasakan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka sudah lebih dulu berpuasa padahal Ramadan belum tiba. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan hari raya lebih dulu untuk mereka. Dengan bebasnya Masjidil Aqsa, merdekanya bangsa Palestina, amin ya rabbal alamin. Itu harus menjadi doa-doa kita. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajabah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Biasanya kalau ada yang bertanya kepada Rasulullah, maka ayat yang turun itu berbunyi yas'alunaka qul, yas'alunaka qul, yas'alunaka qul. Mereka bertanya kepadamu, jawablah Muhammad, katakan Muhammad. Biasanya ayat yang turun, asbabun nuzulnya ada sahabat yang bertanya akan demikian. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka, qul. Biasanya begitu. Tapi kenapa ketika ada yang bertanya tentang Allah, ayatnya berbeda? Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Allah langsung yang jawab sendiri, maka sungguh aku dekat. Allah tidak menyuruh Rasulullah qul inni qarib, tidak. Allah langsung menjawab, seolah Allah langsung memberitahu ke yang bertanya itu bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
aku memenuhi panggilan, aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila mereka meminta kepadaku. Allah dekat, maha mengabulkan doa. Dan kalau kita tinjau secara ulumul Quran, secara ilmu tafsir atau ilmu munasabah, hubungan antara ayat ini terselip di antara ayat-ayat Ramadan, di antara ayat-ayat tentang puasa, yaitu di Al-Baqarah 185, maaf 186. Bukankah dari 183 sampai 187 atau 188 itu temanya puasa? Tapi kenapa ayat ini terselip di antaranya yang temanya bukan tentang puasa, melainkan Allah itu dekat? Ada beberapa hikmah. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa itu sangat mustajabah. Makanya saat kita berbuka puasa itu jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau mengamalkan Allah malaikat sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian makan, minum ya, kurma, air putih yang sunnah Rasul, atau setelah basmalah doanya dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, doa-doa berbuka puasa itu sebenarnya merupakan muqaddimah dari doa kita yang lainnya. Kita tinjau doa yang pertama, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa bika amantu, dan karenamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezeki darimu aku berbuka, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, engkau yang maha pengasih dari yang paling pengasih. Maka dengan rahmat Allah kita minta apa? Ini bukan doa. Minta ampunan dosa, minta dimudahkan hisab, minta dikumpulkan bersama keluarga di surga, minta dimudahkan urusan dunia supaya tenang untuk ibadah. Nah, minta. Ini waktu yang sangat mustajabah. Ya, saat berbuka puasa jangan sampai kita lupa. Udah makan ini itu lupa untuk berdoa. Sama juga dengan setelah hilang dahaga, wa batallatil 'uruq, setelah basah urat-urat, wa thabatal ajru, telah sempurna pahala insyaallah dengan kehendak Allah. Nah, dengan kehendak Allah kita mau apa? Apa hajat kita? Nah, ini bukan di doa. Maka jangan lupa juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita, tempat mi'rajnya Rasulullah SAW, bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya, dan padang mahsyar kita nanti di yaumil akhir itu adanya di sana. Itulah kenapa kita harus membela Palestina, karena masyarakat di sana khususnya Gaza telah mewakili kita dalam perjuangan membela masjid suci kita yang ketiga. Doa. Itulah sebagian kecil dari hikmah berpuasa, karena puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. As-siyamu li, kata Allah, wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang memberikan balasannya. Emangnya ibadah yang lain bukan untuk Allah? Semua ibadah harus untuk Allah, harus lillahi ta'ala. Kalau bukan karena Allah, untuk Allah, mengharap dari Allah, enggak diterima amalan kita. Tapi secara khusus Allah menyampaikan puasa itu untukku, menunjukkan keistimewaannya. Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Ya, kalau ada yang pura-pura puasa, nggak ada yang tahu. Kalau sholat kelihatan, zakat ketahuan, haji bisa nampak. Tapi kalau puasa itu sangat rahasia. Hanya hamba dan rohnya yang tahu. Makanya Allah memberikan pintu surga khusus untuk hamba-hambanya as-saimin, yaitu babu rayyan. Allahu a'lam. Iftaradallahu alaikum siyamahu, kata Nabi, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Jadi sekali lagi, dengan iman, syariat itu bukanlah sebuah beban. Kenapa kita merasa berat dengan ibadah? Mungkin ada yang perlu kita perbaiki dengan iman kita. Dengan iman kita pasti bahagia menjalankan syariat. Cuma memang menumbuhkan iman itu bukan hal
yang gampang dan instan. Begitu juga mendidik iman anak-anak kita, itu butuh waktu, butuh proses. Bukan sehari dua hari, bukan ketika anak kita sudah hafal rukun iman ada 6 perkara. Iman itu membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan dengan amal perbuatan, lantas sudah otomatis beriman. Belum tentu. Itu baru wawasan tentang iman. Itu baru ilmu tentang iman. Masih di sini. Baru jadi iman kalau sudah turun ke sini. Ma waqara fil qalbi wa tasaddaqa al-a'mal. Itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Itulah iman. Ayat Makkiyah itu 13 tahun turunnya dibandingkan ayat Madaniyah 10 tahun. Lebih lama Makkiyah. Tema ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah itu untuk menumbuhkan iman. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah baru berisi perintah, larangan, aturan, syariat. Nah, tanpa iman akan berat menjalankan syariat. Jadi pendidikan iman itu penting mengajarkan anak kita sholat, bacaannya, gerakannya. Lebih penting lagi mengenalkan anak-anak kita saat mereka sholat, mereka sujud menyembah siapa. Penting mengajarkan anak kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menghafal Al-Quran, Masya Allah. Tapi lebih penting lagi menyadarkan anak kita Quran yang mereka hafal itu perkataannya siapa. Penting kita mendidik anak-anak kita berpuasa. Tapi harus kita sadarkan dulu, anak-anak kita saat berpuasa itu, mereka itu mentaati perintahnya siapa. Itulah iman, keyakinan. Allahu a'lam. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Apa maksudnya? Kata ulama, di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk beramal soleh yang mendekatkan jarak kita dengan surga. Berpuasa 30 hari di bulan Ramadan itu mudah kita jalankan. Betul? Bandingkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah 6 Syawal. Yang kalau kita lanjutkan, itu kan fadilahnya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ya, 30 tambah 6, 36. Kalau dikali 10, 360. Kan kurang lebih jumlah hari dalam 1 tahun. Makanya pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Tapi puasa 6 di bulan Syawal itu apakah mudah kita lakukan? Padahal cuma 6 hari loh. Oh nanti, ini halal bihalal dulu. Oh ini lagi banyak silaturahim keluarga, banyak dikasih makanan enak-enak. Sayang kalau dilewatin gitu ya. Berat. Tapi Ramadan walaupun 30 hari mudah kita jalani. Ini bukti bahwa emang bulan ini tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga sehingga kita mudah untuk beramal meraihnya. Di bulan yang lain belum tentu kita bangun tahajud setiap malam. Tapi di Ramadan kita tiap malam qiyam Ramadan, qiyamul lail, atau kita menyebutnya salat tarawih. Bahkan tadi saya mendengar di Masjid Istiqomah ini dulu 1 malam 1 juz, sekarang 1 malam setengah juz. Masya Allah, itu lumayan juga. Mudah kita melakukan kebaikan. Kalau di bulan selain Ramadan kita jarang membaca Quran, di bulan ini kita punya target khataman, betul? Dimudahkan kebaikan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Sebaliknya, di bulan Ramadan kita terhalang untuk bermaksiat sehingga jarak kita dengan neraka menjadi jauh. Wa tuqallu fihi syayatin, diikat setan-setan yang durhaka. Kalau di Ramadan ini kita belum baik, kita masih juga suka maksiat, jangan salah-salahin setan. Mungkin kita sendiri setannya. Jadi Ramadan ini adalah momentum untuk kita muhasabah, introspeksi diri, aslinya kita seperti apa. Fihi lailatul khairu min alfi syahr. Di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu dia Lailatul Qadar. Baginda Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar itu. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Di hadis yang lain, dua-duanya riwayat Imam Bukhari, taharraw Lailatul Qadri fil witri min al ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 akhir Ramadan. Lailatul Qadar ini juga wujud kasih sayang Allah buat kita hambanya, terlebih umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi itu. Ada yang sudah 60 di sini, Bapak Ibu? Mungkin sudah bisa siap-siap ya. Tapi maut itu bukan nomor cabut, bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Bisa aja Allah panggil sebelum itu, kan nggak ada yang tahu. Bisa aja jamaah duluan, saya belakangan, atau dibalik saya belakangan, jamaah duluan, nggak ada yang tahu. Nah, karena umur Rasulullah itu pendek-pendek, makanya sekali kita ketemu Lailatul Qadar itu kayak jackpot. Ya, ibadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan bagaimana amalan di 10 akhir Ramadan? Rasulullah SAW menyampaikan, atau riwayat dari ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 akhir dari Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Itu maknanya menjauhi para istrinya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk ibadah. Yang pertama, ibadah yang utamanya adalah i'tikaf. Tidak keluar-keluar lagi dari masjid dari maghrib, mulai malam 21 atau malam 20 di 10 akhir Ramadan sampai Idul Fitri. Itu Rasulullah nggak keluar lagi masjid Nabawi. Ngapain? I'tikaf, berdiam diri di masjid. Inti dari i'tikaf adalah memutus hubungan dengan makhluk untuk menyambung interaksi dengan Allah. Itu i'tikaf. Inti dari i'tikaf. Kita kalau hari ini i'tikaf tapi masih sibuk dengan gadget, dengan HP, ya sama aja, belum maksimal i'tikafnya. Walaupun kita berada di masjid. Nah, Rasulullah itu menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan qiyam, salat, Quran, zikrullah, sedekah, dan doa di malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan. Itu Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, yang harus kita perbanyak di malam-malam Ramadan, terutama di malam 10 akhir, karena salah satunya adalah Lailatul Qadar. Oh, karena peluang Lailatul Qadar kemungkinan besar di malam-malam ganjil, kalau gitu i'tikaf atau ibadahnya fokus di malam ganjil aja deh. Belum tentu. Awal Ramadan kita berbeda, betul? Ya, antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi berbeda. Tentu kita ikut ulama masing-masing, itu selamat, ya. Perbedaan itu rahmah, ya. Tapi karena perbedaan
memulai Ramadan. Berarti malam genap ganjil itu menjadi sama ya. Ganjil buat kita bisa jadi genap buat yang lain. Atau ada pendapat ulama, kalau Ramadan itu 30 hari, berarti 10 terakhirnya dihitung dari malam 21. Yang ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Kalau jumlah Ramadannya 29 hari, berarti yang 10 terakhirnya dari malam 20. Kalau dihitung dari belakang, ganjilnya justru 28, 26, 24, 22, 20. Itu yang ganjilnya. Jadi Lailatul Qadar itu memang benar-benar rahasia Allah, supaya kita memaksimalkan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Jangan lagi tergocek kalau bahasa anak muda ya. Jangan lagi ke distract. Dengan apa? Dengan promo di diskon di mall-mall gitu ya. Kenapa nggak sekarang belanjanya? Tergoda dengan promo marketplace gitu ya. Atau sibuk dengan apa lagi? Banyak bukber alumni ini itu. Apalagi sibuk dengan apa lagi sih? Kita nyiapin kue lebaran gitu ya, mau dekor rumah. Itu harusnya 10 Ramadan itu udah beres harusnya, biar fokus ibadah di 10 akhir Ramadan. Atau kita mungkin bermacet-macet ria mudik juga ibadah, silaturahim juga punya fadilah, betul. Tapi jangan sampai kita salah prioritas, karena ini 10 akhir Ramadan loh. Kita ikut Nabi kita Muhammad SAW. Memang ujian imannya berat ya. Sebagai pengusaha mungkin kita punya godaan yang lebih. Kenapa? Makin 10 akhir Ramadan itu biasanya orderan makin tinggi, omset makin naik, betul nggak Pak? Iya, itu ujian iman betul itu. Ya, permintaan lagi naik-naiknya gitu, makin high season gitu, 10 akhir Ramadan. Ya, ini emang ujian sih. Ya, tapi emang kalau kita pakai kacamata iman gitu ya, itu kan semua dunia ya. Rasulullah SAW dan para sahabat 10 akhir Ramadan itu i'tikaf di masjid menceraikan dunia. Apa yang terjadi? Dunia Allah berikan kepada mereka. Wa'aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan Islam, pembebasan wilayah sampai lebih dari 1/3, 2/3 bumi di era-era selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang i'tikaf, yang menceraikan dunia di 10 akhir Ramadan. Allah cuma minta 10 hari aja kok dari 365 hari atau dari 355 hari kalau pakai kalender Hijriah. Kalau punya jatah cuti di kerjaan, itu paling oke, paling keren kalau kita gunakan untuk i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Tapi lagi-lagi ini memang balik lagi ke iman. Karena sekali kita ketemu Lailatul Qadar itu lebih baik dari beramal 83 tahun. Apalagi kalau kita ketemu Lailatul Qadarnya di Masjidil Haram, udah lebih baik dari 1000 bulan, dikali lagi 100.000 kali lipat. Masya Allah, makanya berapapun uang yang kita keluarkan untuk i'tikaf di akhir Ramadan, walaupun harga hotelnya naik berkali-kali lipat, sampai 10 kali lipat gitu ya, itu akan menjadi, nggak akan terasa mahal kalau kita melihat ganjaran pahala yang Allah berikan. Masya Allah. Apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Harusnya kita nggak usah sibuk dengan itu ya. Kalau kita fokus ibadah di 10 hari Ramadan, insya Allah dapat. Walaupun ulama juga menjelaskan ya, atau ada riwayat tentang malam Lailatul Qadar. Ada riwayat ketika Lailatul Qadar itu hujan deras. Ada riwayat yang lain, suasananya tenang, hening, tidak ada angin kencang, tidak terasa panas dan tidak juga terasa dingin gitu. Dan kita lebih bersemangat untuk beribadah, terasa memang itu ciri Lailatul Qadar. Dan yang terlihat sekali itu paginya. Kalau malamnya ada Lailatul Qadar, matahari di pagi hari itu meskipun nggak mendung tapi sinarnya redup. Itu ciri malamnya adalah Lailatul Qadar. Saya pernah observasi sendiri ya, nasihat dari guru saya, dari guru kami ya,
kalau Lailatul Qadar malamnya mataharinya redup, maka kita bisa membuktikan hari ini dengan gadget kita. Kita i'tikaf di masjid. Ya, udah syuruk nih, udah terbit matahari, kita keluar ke teras. Mana matahari? Ke arah mana keluar? Nah, ini kiblat dari sana gitu ya. Kita lihat pas matahari udah agak mulai tinggi sedikit gitu di waktu duha, kita foto di tempat yang sama, di angle yang sama, di waktu yang sama. Setiap pagi di 10 akhir Ramadan kita foto. Nanti kita kumpulin fotonya, kita bandingin. Kalau nggak ada mendung, kalau clear, kalau langitnya bersih, maka kita akan melihat cahaya matahari salah satunya itu akan lemah. Dan itu yang saya pernah coba di tahun 2020 ketika lockdown pandemi. Dan terlihat di tahun itu malam ke-25-nya yang terlihat berbeda, hari ke-25-nya yang terlihat berbeda. Allah alam kalau di tahun ini kapan ya. Yang jelas Allah alam, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Yang jelas Allah Maha tahu, itu rahasia Allah. Ya, kalau kita mau fokus 10 akhir Ramadan ibadah, ya insyaallah dapat. Tapi kalau mau menambah keyakinan ya, biar kita makin yakin, biar iman kita semakin kuat gitu, silakan buktikan. Kenapa cahaya matahari bisa redup? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan sampai terbit fajar. Tanazzalul malaikatu wal ruh, kan pada malam qadar itu turun para malaikat dengan berbagai urusannya. Nah, kalau udah terbit fajar udah selesai tugasnya, naik lagi ke langit. Nah, ada malaikat yang belum selesai naik. Sayap-sayapnya menutupi ufuk timur dan barat sehingga itu menghalangi cahaya matahari. Allahu Akbar. Dan itu bisa kita saksikan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk memaksimalkan sisa ibadah di Ramadan ya, dan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dan terakhir Rasulullah SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan lainnya. Jadi kita harus hati-hati dengan Ramadan ini. Karena kalau Ramadan tidak membuat kita lebih baik, gak membuat kita lebih taat, gak membuat kita makin akrab sama Quran, gak membuat kita makin dekat dengan Allah, gak menjadikan kita menjauhi maksiat, lebih-lebih di bulan yang lain kita akan semakin lalai, semakin jauh dari syariat, semakin sulit untuk melakukan ketaatan. Jadi mari kita maksimalkan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi bahkan celaka. Kenapa? Kita memasuki dan menjalani melewati Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Karena ini Ramadan yang paling dicintai Allah, bulan yang paling disukai Allah. Perumpamaan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya, kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, seperti anak-anak Nabiullah Ya'qub yang jumlahnya adalah 12 orang. Sebagaimana Nabiullah Yusuf merupakan putra yang paling disayangi di antara 11 yang lainnya, maka begitulah kedudukan Ramadan di sisi Allah, bulan yang paling Allah cintai. Dengan istighfar Nabiullah Yusuf, Allah ampuni kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Begitu juga dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya. Terakhir satu lagi, ketika Allah membahas Ramadan dalam Al-Quran, maka Allah menyandingkannya dengan Al-Quran. Ketika Allah membahas puasa, Allah tidak menyebutkan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Ayah. Jadi Ramadan ini adalah bulan untuk kita mengakrabkan diri kita sama Al-Quran. Di bulan Ramadan ini bagus kita punya target khataman 1 kali, 2 kali, 3 kali. Memang itu yang dianjurkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Malik rahimahullah. Ketika memasuki Ramadan, beliau meliburkan majelis hadisnya, menyuruh murid-muridnya untuk pulang ke rumah masing-masing dalam rangka membersamai Al-Quran.
Dan kita tahu ulama-ulama terdahulu itu khataman Qur'annya itu luar biasa. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu kan sehari khatam 2 kali. Satu bulan Ramadan khatamnya 60 kali. Itu gimana ngajinya ya? Sehari 24 jam. Itu menyelesaikan 60 juz. Berarti 1 jam itu lebih dari 2 juz. Tapi memang kalau hafalannya mungkin dan bagi orang yang sudah terbiasa dengan Quran itu mudah. Kalau kita kan harus baca, melihat ini apalagi ini barisnya, apalagi ayatnya, takut salah baca, itu kan jadi lama. Tapi kalau Qurannya udah di sini, dikeluarin itu cepat. Bacaannya bisa di level hadar. Itu temponya, tempo yang sangat cepat. Ya, kan ada tahqiq yang lambat, ada tadwir yang sedang, ada hadar yang itu cepat sekali. Makanya itu mungkin, sangat mungkin khatam banyak-banyak itu. Cuma yang kita nggak kebayang aja nih kapan waktu untuk yang lainnya gitu ya. Tapi memang keberkahan waktu para ulama itu memang berbeda ya. Insya Allah waktunya sama, tapi berkahnya yang beda. Jadi mari kita maksimalkan interaksi kita dengan Quran. Yang kedua, ada yang gak kalah penting. Kan Allah sampaikan Quran itu turun fungsinya yang pertama hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan Al-Quran menjadi petunjuk? Ketika direnungi, ketika dipahami. Maka jangan lupa, kalau kita bukan orang Arab, sadar diri gak bisa bahasa Arab, bukan ahli tafsir, maka minimal bacalah terjemah yang ada di mushaf Al-Quran kita. Itu cara merenungi Al-Quran, cara mentadabburi Al-Quran yang paling sederhana. Jangan sampai itu pun belum kita lakukan. Kan Quran petunjuk, kapan jadi petunjuk? Ketika direnungi, ketika dipahami. Nah, cara paling simpelnya, ya baca terjemah. Yang lebih bagus lagi belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah, ilmu tafsir. Tapi paling simpelnya baca terjemah, jangan sampai itu belum kita lakukan. Jangan sampai seumur hidup kita belum pernah khatam Al-Quran plus dengan artinya. Kan Quran itu petunjuk. Apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Quran itu kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Kalau kita mau ngobrol sama Allah, sholat, doa. Tapi kalau mau Allah ngomong sama kita, baca Al-Quran. Allah ngomong apa? Masa kita nggak tahu? Maka bacalah terjemah. Ya, yang punya majelis tadarus, ya, khatamah, setelah baca satu ayat, baca terjemahnya, didengarkan oleh jamaah lainnya. Itu insya Allah bisa menjadi obat hati. Itu insya Allah bisa menjadi penenang hati kita, penguat iman kita. Itulah Al-Quran. Maka mudah-mudahan Allah sayangi kita selalu dengan Quran, Allah berharap bil Quran. Ini yang bisa saya sampaikan karena sudah hampir syuruk ya. Sebentar lagi kita sudah bisa sholat sunnah isyraq yang setelah i'tikaf di subuh di pagi hari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat itu pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna kata Rasulullah SAW. Jadi karena setelah ini akan ada penyampaian program lagi dari teman-teman Darul Quran, jadi kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.